Assalamualaikum Ibu Piza, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, Bu Hafiza. Ya. Jadi rencananya kita akan melaksanakan observasi kelas. Tapi Mm-mm. sebelumnya kita akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu ya. Ya. Jadi sebelum saya nanti mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi tujuan pembicaraan pra-supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini adalah sebagai upaya persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas agar Ibu lebih percaya diri dan lebih siap gitu ya. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, terkait dengan modul ajar yang sudah Ibu rancang, Ya. apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran ini? Kalau untuk tujuan pembelajarannya berdasarkan modul yang sudah saya buat di sini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik harus mampu menganalisis faktor penyebab, dampak, serta solusi dari permasalahan sosial yang terjadi akibat pengelompokan sosial. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, jadi berdasarkan tujuan yang sudah Ibu buat ini, yang sudah Ibu rancang, kira-kira area pengembangannya, kira-kira fokusnya di mana? Oke, di sini saya punya dua area pengembangan. Yang pertama, area pengetahuan, di mana peserta didik itu harus mampu memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab, kemudian dampak dari ada permasalahan sosial. Nah, sedangkan untuk dari segi keterampilannya, area keterampilannya itu dimana peserta didik mampu menentukan solusi gitu, solusi dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, berdasarkan tujuan yang sudah Ibu rancang, area pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira apa strategi, model pembelajaran, atau metode pembelajaran, media yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk strategi pembelajaran, nah di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terutama di sini saya akan menggunakan lebih ke diferensiasi konten. Nah, nanti juga di sini strategi yang akan saya gunakan juga diferensiasi konten itu akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Gitu rencananya. Jadi model yang Ibu gunakan apa? Oke, untuk model pembelajarannya, karena ini materinya kan berbasis permasalahan sosial, jadi rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Metodenya, kira-kira metodenya bagaimana? Metodenya sendiri, metodenya nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, kemudian nanti ada tanya jawab juga. Nah, nanti di akhir itu akan ada penugasan dalam bentuk lembar kerja gitu kan, lembar kerja LKPD yang harus diisi oleh peserta didik. Oke, luar biasa sekali Bu Piza ya. Nah, setelah kita membahas tadi mulai dari tujuan, strategi, sampai area pengembangan fokusnya nanti, kira-kira kapan pelaksanaan observasi ini bisa dilaksanakan Ibu? Untuk pelaksanaannya rencananya Jumat tanggal 8 Desember di kelas kesehatan 1 fase FB1. Jam Jam pertama, kedua, ketiga, 3 jam pertama. Oke, sepakat ya Ibu ya. Ya. Jadi kita akan melaksanakan observasi pada hari Jumat nanti tanggal 8 Desember. Nah, pada saat melakukan observasi, yang akan saya lakukan adalah saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya. Nah, Ibu, setelah pelaksanaan observasi ini, kita akan bertemu kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi. Oke Ibu, kira-kira dari percakapan pra-observasi ini apa yang Ibu dapatkan? Oke, dari percakapan ini saya mendapatkan bagaimana nanti gambaran yang akan saya lakukan gitu ya tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Gitu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu.
topik permasalahan sosial, yakni nepotisme atau yang sering kita kenal dengan orang. Ini materi permasalahan yang sangat seru sekali ya, sangat menarik sekali, dan masih sangat banyak sekali kejadian ini terjadi di negara kita, di daerah kita ini. Nah, sudah dijelaskan secara jelas oleh kelompok 4 ya, dari mulai kenapa permasalahan itu masih tetap terus terjadi sampai ke solusinya. Kira-kira kelompok yang mendengar tadi, yang menyimak, ada yang bisa menyimpulkan mengenai OJD? Jika masalah itu terjadi, keluarga lain yang ingin juga ikut berpartisipasi atau ingin juga ikut di dalam kejadian tersebut. Dia sebenarnya mungkin tahu etos kerja dari keluarga kerabatnya tersebut kurang bagus, tapi kadang ada perasaan tidak enak untuk menolaknya. Bisa jadi itu salah satu faktornya juga hingga menyebabkan nepotisme ini masih sering terjadi. Oke. Salut dengan pendapat kalian ya, semuanya di kelas ini, semuanya sudah mampu ya, kalau sama nanti permasalahan kita ini harus berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok nepotisme. Nah, seperti yang saya dengar tadi, di faktor terjadinya nepotisme ada tidak adanya transparansi. Transparansi. Ya, apa yang dimaksud dengan transparansi, Kelvin? Ya. Oke, secara singkat mungkin secara terbuka atau netral. Pemilihan secara netral, tanpa membeda-bedakan. Misalnya saya membedakan Najwa kerabat saya tidak netral terhadap yang lain, yang mendaftar yang lain saya hanya memilih Najwa. Tapi kan nanti Nah, ada nih keluarga kalian yang mau masuk kerjaan, kebetulan kalian ada di sana. Kira-kira apakah hal yang sama yang akan kalian lakukan? Kira-kira kalau misalnya iya jawabannya, saya akan
Assalamualaikum Ibu Hafizah. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, setelah disupervisi tadi, saya awalnya tegang ya, karena jarang-jarang pada saat mengajar itu diamati gitu oleh orang lain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya saya nikmati dan alhamdulillah semuanya berjalan sampai akhir. Jadi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, saya ingin bertanya tentang beberapa hal. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi, ada nggak kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi dalam menyajikan materi? Kalau dalam penyajian materi sendiri, alhamdulillah saya tidak menemukan kesulitan ya atau kendala, dan siswanya juga antusias gitu ya pada saat penyajian materi. Tapi saya di sini punya kendala dalam asesmen. Nah, pada saat asesmen penilaian ya, terutama dalam proses diskusi. Nah, karena peserta didiknya itu semuanya aktif gitu kan. Nah, saya bingung gitu dalam proses penilaian. Jadi lebih ke asesmen. Jadi dalam proses diskusi. Jadi asesmen proses ya? Iya. Asesmen proses diskusi, kira-kira itu ya kesulitannya. Iya. Dan kedua, kalau menurut Ibu nih kira-kira untuk menghadapi atau mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi itu apa kira-kira? Kalau menurut saya mungkin nanti ke depannya saya akan memberikan penomoran saja gitu dari tiap-tiap peserta didik ya berdasarkan absen. Jadi nanti lebih memudahkan gitu. Jadi semua siswa memiliki kesempatan yang sama. Iya. Gitu ya. Oh, jadi lebih mudah untuk menilainya. Iya, karena sudah sesuaikan dengan absen mereka masing-masing gitu. Oke, luar biasa. Jadi lebih gampang, Bu ya. Ya, untuk menilai. Nah, kira-kira apa tindakan selanjutnya atau rencana tindak lanjut yang akan Ibu hadapi ke depannya? Untuk kedepannya mungkin di sini saya akan lebih mengatur lagi strategi waktu ya, strategi waktu dalam pembelajaran. Kemudian yang jelas tadi karena saya kesulitan dalam menilai siswa pada saat proses diskusi, nah nanti kedepannya saya akan membuat penomoran gitu ya untuk masing-masing siswa supaya lebih memudahkan dalam proses penilaian. Kemudian itu saja. Oh, berarti lebih ke strategi ya? Iya, strategi waktu. Strategi Waktu dalam proses manajemen waktu dalam Ya. proses pembelajaran. Oke, luar biasa Ibu Hafizah. Terima kasih percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya nanti berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sehingga proses pembelajaran Ibu Hafizah ke depannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu Hafizah. Assalamualaikum.